Biografi Dr. Handus Haji Muhammad Hatta, seorang tokoh proklamator Indonesia. Hayo, siapa yang tidak kenal dengan pahlawan yang satu ini? Ya, dia Muhammad Hatta, atau sering dipanggil dengan Bung Hatta. Oh iya, beliau merupakan seorang mantan wakil presiden Indonesia yang pertama. Wah, bagaimana kisah kehidupannya ya? Yuk simak bareng-bareng. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Ayahnya bernama Muhammad Jamil dan ibunya bernama Siti Saleha. Oh iya, saat lahir ia bernama Muhammad Attar. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 8 bulan. Ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Paripat Bukit Tinggi. Dan pada tahun 1913 sampai 1916, ia melanjutkan studinya di University Leisure School di Bukit Tinggi. Pada tahun 1919, ia pergi ke Batavia untuk studi di Sekolah Tinggi Dagang di Prince Hendrik School. Pada tahun 1921 sampai 1932, Bung Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar ilmu perdagangan dan bisnis di Handels Hogeschool. Keinginan dan semangat berorganisasi Bung Hatta semakin terlihat sewaktu beliau mulai aktif di organisasi sosial Indisi Vereniging yang merupakan pengaruh dari Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker. Pada tahun 1924, organisasi ini dinyatakan sebagai sebuah organisasi politik yang kemudian dinamai Perhimpunan Indonesia. Pada Desember 1926, Hatta dan Semaun dari PKI membuat suatu perjanjian bernama Konvensi Semaun-Hatta. Inilah yang dijadikan alasan pemerintah Belanda ingin menangkap Hatta. Pada tahun 1927, ia mengikuti sidang Liga Menentang Imperialisme, Penindasan Kolonial, dan untuk Kemerdekaan Nasional di Frankfurt. Dan pada 25 September 1927, Hatta bersama dengan Ali Sastroamidjojo, Jojo, Najib Datuk Pamunjak, dan Majid Jojo Diningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikait-kaitkan dengan Semaun di Rotterdam selama 3 tahun. Pada Desember 1931, para pengikut Hatta segera membuat gerakan tandingan yang disebut Gerakan Merdeka, yang kemudian bernama Pendidikan Nasional Indonesia. Pada tahun 1932, Hatta dan Syahrir tidak bisa ke Belanda karena keburu ditangkap Belanda pada 25 Februari 1934 dan dibuang ke Digul dan selanjutnya ke Banda Neira. Semasa diasingkan di Digul dan Banda Neira, ia banyak melakukan kegiatan seperti menulis koran, membaca buku, bercocok tanam, dan juga membuat kursus kepada para tahanan di pengasingan. Pada tahun 1942, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Sukabumi lalu dibawa kembali ke Jakarta. Saat-saat mendekati proklamasi pada 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan anggota lainnya yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Haji Agus Salim, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abdul Wahid Hashim, dan Abikuso Cokrosojoso. Pada 9 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua PPKI yang bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Puncaknya, pada 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, hari di mana Bung Karno bersama Bung Hatta diculik dan kemudian dibawa ke sebuah rumah milik pimpinan PETA, Chiao Chi Xiong, di sebuah kota kecil di Rengas Dengklok. Itu dilakukan oleh kalangan pemuda dalam rangka mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan pada akhirnya, pada 17 Agustus 1945, Bung Hatta bersama dengan Bung Karno resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini. Dan keesokan harinya,
Dia resmi dipilih sebagai Wakil Presiden RI yang pertama yang mendampingi Presiden Soekarno. Pada Juli 1949, terjadilah perundingan penting Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Sesudah berunding selama 3 bulan, pada 27 Desember 1949 bahwasannya kedaulatan NKRI kita miliki untuk selamanya dan terlepas dari penjajahan. Pada tanggal 27 November 1956, Bung Hatta memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Begitu banyak berbagai macam hal kontribusi beliau, baik itu di dalam pemikiran, gagasan, tindakan, serta kepemimpinan. Dan tentunya di dalam kontribusi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang harus beliau hadapi. Pada akhirnya, Bung Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 pukul 6.56 malam di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta setelah 11 hari ia dirawat di sana. Semoga perjuangan Muhammad Hatta dapat kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga video yang saya tampilkan dapat bermanfaat.